Saya pernah punya santri itu orang Belanda tapi sudah masuk Islam. Dia peneliti Islam, pernah tanya gini, Pak Bahak, saya ini sudah masuk Islam, saya ini orang Barat kan, tapi saya itu nggak bisa menjawab ketika ada pertanyaan, kenapa sih orang Islam kalau perang menang, kemudian perempuan-perempuan kafir ini ditawan jadi amat, kemudian itu milik para sahabat, itu kan melanggar hak asasi manusia. Itu mesti begitu, karena tadi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli apa? Mereka saling memberi spirit untuk mengkaburkan Islam. Begitu juga kalau kita perang menang, itu kan alat-alat perangnya orang kafir kan kita pakai, kita sita. Hartanya juga kita sita. Singkat cerita, karena dia sudah bisa bahasa Indonesia, terus sering diskusi sama saya, sering ngaji saya, tak ceritain. Pak, kalau ada penjahat maling ke kamu, garong ke kamu, punya senjata api, kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita Bapak. Kalau tak kembalikan jadi dipakai garong lagi. Sama, kalau alatnya orang kafir perang mbek Nabi bar dibalekno. Jadi gue perang meneh. Dan terima. Terus dia tanya, kalau perempuan tuh alat produksi. Kalau perempuan setelah kalah perang zaman Nabi loh ya, jangan sekarang sampai terus nangkep enggak itu. Bisa ditangkap Pak Jokowi ya. Nah ini zaman Nabi. Orang-orang perempuan ini kan kalau perang kalah. Kalau dulu kan jadi amat. Kalau amat itu nanti ya amat. Nanti akadnya itu diganti oleh penunjukan pemimpin. Jadi misalnya Sri dapat Zaid, berarti itu pengganti akad. Disebut napa? Yang di Quran itu hanya apa? Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu. Jadi dulu itu perempuan yang halal di dunia kan hanya dua, satu itu istri, dua itu amat. Amat itu tawanan perang yang ditunjuk oleh imam, itu milik kamu. Lah penunjukan imam ini pengganti apa? Akad. Sekarang kalau perempuan ini dikembalikan ke orang kafir, kemudian dikeloni orang kafir, memproduksi orang kafir apa enggak? Tapi kalau nanti yang ngumpul itu santri, nanti yang produksi umat Islam, dia akhirnya nerima. Jadi perempuan ini alat reproduksi. Nah ini namanya hujjah. Kita harus punya kemampuan hujjah untuk menjelaskan orang-orang yang mengkambing hitamkan apa Islam. Makanya ketika ada ulama-ulama, ini kalau baca di beberapa kitab, semua syariat yang masuk akal dalam kehidupan, pasti semua syariat itu melakukan selang-seling. Misalnya sampai sekarang saya tanya, orang kafir itu punya uang tuh lewat apa coba? Kadang lewat punya narkoba, kadang jual beli babi, jual beli anjing. Pokoknya lewat riba, lewat transaksi yang haram enggak? Rata-rata lewat transaksi yang haram. Logikanya hartanya orang kafir itu ya haram karena mendapatkannya lewat sesuatu yang haram. Sehingga ghanimah itu diharamkan Allah untuk nabi-nabi sebelum Rasulullah. Makanya Nabi pernah ngendikan, saya ini jadi nabi punya ciri khas. Dulu ghanimah itu haram untuk nabi-nabi sebelum saya, tapi ke era saya itu halal. Sampai ada ayat fakulu mimma ghanimtum apa? Halalan thayyiban. Logikanya gampang begini. Meskipun sampean jangan melakukan ini, saya fatwa betul jangan melakukan ini. Logikanya gampang. Logika ghanimah ini karena dulu miliknya orang kafir dari transaksi yang haram, maka logikanya haram. Dan itu dipraktekkan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah. Semuanya nggak mau makan ghanimah. Tapi era Nabi Muhammad boleh, bahkan harus disita sahabat. Kenapa demikian? Padahal Rasulullah ini afdalun nabiyyin, afdalul anbiya. Kenapa justru dapat khitab fakulu mimma ghanimtum napa halalan thayyiban? Logikanya gampang begini misalnya. Misalnya ada contoh gampang. Zaid ini misalnya tukang domino atau tukang tombok atau tukang judi. Adalah Zaid pas ketemu saya itu umat Islami, umat baiknya. Mungkin dia punya uang juga hasil dari judi. Pas ketemu saya adalah pas umat baiknya. Gus, saya punya uang 1 juta, tak kasihkan jenengan. Kalau saya ini zuhud waroi yang bila ilmin, tentu tak tolak. Semua kok mangan duit Zaid itu tukang judi, tukang domino. Harusnya saya tolak. Itu juga bagus karena saya zuhud. Tapi ini secara ilmu itu jeblok. Jebloknya adalah kalau uang itu di tangan Zaid dipakai ubiok meneh, dipakai judi lagi. Kalau dia main perempuan mungkin dipakai beli perempuan lagi. Tapi kalau saya terima berarti saya memperkecil atau
menyita uang yang bisa dipakai dia maksiat, tak sita supaya gak dipakai maksiat. Kalau sampean jadi kiai, menerima apa menolak? Ya kalau makanya saya bilang kalau menerima sampean kiai lama-lama pasti jatuh. Kiai kok gelem disalami template tukang apa? Judi. Tapi kalau sampean tolak dan terus ya ngomong gini sama teman-temannya, mau tak kena kiai ra gelem, oh tak nggo judi meneh. Piye-piye digo judi meneh mergo sampean tolak. Coba kalau uang itu dalam penguasaan Anda. Mungkin gue mana kipan kan. Ini masalah-masalah yang sudah jelimet menurut fikih. Makanya disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Yaitu setidaknya kalau hartanya orang kafir disita itu tidak dipakai alat kekafiran. Ini pun harus kita pelajari sehingga kita tahu duduk perkaranya. Kenapa sih ghanimah itu halal? Padahal min amwalil kuffar yang notabene dari cara-cara yang pokoknya saya mohon sekali ya di sini ada kiai jenengan, wonten Pak Mustamir, terus di Sarang banyak orang alim, di Kudus juga banyak, di mana-mana banyak. Saya mohon sekali kesempatan itu digunakan. Kalau kamu mencintai Quran, saya yakin sudah mewakafkan waktu untuk ngapalkan, untuk belajar tajwid, belajar macam-macam. Tapi saya mohon sekali, ada 1-2 ayat yang menjadi mental Anda. Karena dulu di antara doanya Nabi yang diajarkan ke Abu Bakar itu, waj'alil Qur'ana mukhi wa asbi wa azmi wa sya'ri wa lahmi. Sebagian riwayat itu wa takhlitahu bidami wa asbi wa ruhi wa mukhi wa azmi. Dan Quran ini ya Allah campurkan menjadi darah saya, sumsum saya, mental saya. Misalnya begini yang saya alami ya, ini saya tahadus gini yang saya alami. Misalnya ada ayat qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika apa? Faljafroh, atas nama fadlnya Allah, rahmatnya Allah, kamu tuh yang senang. Saya tuh belum pernah sholat tidak senang. Karena logikanya gampang. Orang sampai maksiat melihat dangdutan itu ya cari senang. Orang sampai demenan ya cari senang. Orang maksiat tuh rata-rata cari senang. Quran tahu kalau orang maksiat tuh cari senang. Makanya Quran bilang kalau kamu jadi orang baik ya senang. Sehingga kalau kamu sudah senang, nggak ingin cari senang yang lewat maksiat. Ini penting saya utarakan. Sehingga orang-orang alim dulu itu kalau nadzuman, kalau bersyair itu ya kayak yang dilakukan Habib Syekh itu tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya tidak akan hidup itu bahagia. Wala taron namtu fi sholatin, saya ndak akan nyanyi-nyanyi dalam sholat saya. Taron itu nyanyi-nyanyi kecil. Tidak usah dipraktekkan, nanti sholat kamu batal. Yang penting taron itu seneng banget sampai kayak agak-agak nyanyi. Wala ruku itu kalau sholat tuh seneng sekali. Caranya seneng gimana? Dilatih. Nah, pelatihan ini yang diajarkan Imam Ghazali. Misalnya begini, Imam Ghazali kalau ngelatih itu sederhana sekali. Kalau kamu punya masalah banyak, utang banyak, nggak ada orang yang percaya, semua ada masalah. Datang saja kamu ke kuburan. Ini kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Terus kamu bilang gini, ya Allah, semua yang mati ini itu ingin kembali ke dunia hanya karena ingin sujud kepadamu ya Allah. Semua ingin kembali ke dunia karena ingin melafadzkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan saya masih di dunia. Coba, andai kan orang Fir'aun, semua orang kafir yang mati di seluruh dunia, mintanya dikembalikan ke dunia itu ingin melafadzkan apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kita masih di dunia. Sehingga terus kita merasa nikmat ketika kita sujud, nikmat. Ya Allah, sujud ini yang akan menyelamatkan saya dari neraka. Sujud ini ya Allah kenangan terbaik saya saat saya nanti di akhirat. Itu akhirnya sempurna. Alhamdulillah Gusti, ketika orang lain nikmati maksiat, saya nikmati sujud ini. Alhamdulillah ya Allah, jenengan sangoni kula mbek sujud. Wah, akhirnya asik. Sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari terus. Akhirnya nikmati betul. Nah, kalau orang sudah asik seperti ini akan jauh dari maksiat, bukan karena terpaksa, karena sudah asik dengan kebenaran. Itu disebut qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ini solusi. Nah, yang saya inginkan di sini adalah kamu punya kebenaran itu kebenaran yang solutif. Makanya saya mohon sekali teman-teman muslim yang politik isniati ada syaukatus soleh ala zalim. Barokahnya ada partai-partai Islam, banyak umat Islam yang ngatur perda.
Ono Satpol PP bedaki lonte, bedaki penyakit masyarakat. Coba kalau yang mimpin mereka, sesuai sing soleh sing dibedaki. Kayak Islam di Thailand yang Jumatan dibedaki, yang di Rohingya itu Myanmar itu. Barokahnya kiai-kiai politik, alhamdulillah. Meskipun sampai tidak harus ikut politik, ngerti logikanya. Mosok Mbah Hasim derek Masumi kurang ngerti, Mbah Mun derek B3, Pak Mustamir buatan ngerti, mesti perso. An ilmin, semua itu karena ilmu. Meskipun Anda tidak harus ikut karena Anda tidak bakat, atau orang bakal jadi lah cara nyalon. Tapi sementing ngerti logikanya, sehingga gampang husnudzon sama orang-orang soleh.